Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kami hormati kepada Bapak Nurholis Ali Syabana selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Sadam Alfariji dan teman saya Supriyadi, kemudian Fatur Rahman dan Muhyiddin. Dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini, kita akan mempresentasikan terkait pengukuran dan pengendalian aset. Ya, struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Kemudian, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan tingkat pengembalian atas investasi atau bisa disebut dengan ROI dengan nilai tambahan ekonomi atau bisa disebut dengan EVA. Dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengembalian keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Supriyadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengukur aktiva yang digunakan. Ada kas, hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pengendalian pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyimbangkan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Piutang, manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atau kredit individual dan batas kredit, serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Unsur piutang sering dimasukkan kepada saldo aktual akhir periode, meskipun rata-rata antara periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik ke atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Selanjutnya ada persediaan. Diperlakukan sama seperti piutang, bila digunakan metode LIFO disesuaikan dengan faktor inflasi, biaya standar atau rata-rata. Jika persediaan barang dalam proses walk-in proses dibiayai dengan cara pembayaran di muka admin payment. Selanjutnya model kerja secara umum. Perlakuan atas model kerja sangat bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi metode tersebut menyatakan terlalu tinggi overset jumlah modal korporat yang diperlakukan untuk mendanai unit usaha. Karena kewajiban lancar merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunga sama dengan nol. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar. Dan ada properti, pabrik, dan peralatan. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis. Aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut. Untuk tujuan yang dimaksudkan, adapun permasalahan tersebut yaitu berupa akuisisi peralatan baru, nilai buku kotor, disposisi aktiva, penyusutan anuitas, metode penilaian yang lain. Selanjutnya ada aset yang disewa gunakan usaha.
Banyak perjanjian sewa guna usaha merupakan perjanjian dana, yaitu perjanjian tersebut memberikan cara alternatif untuk menggunakan aktiva yang seharusnya didapatkan dari pendanaan dengan utang dan modal. Keputusan pendanaan biasanya dilakukan oleh kantor pusat. Karena alasan tersebut, pembatasan biasanya diberlakukan pada kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas aktiva. Selanjutnya ada aktiva yang menganggur. Suatu unit usaha memiliki aktiva yang menganggur atau idle asset yang dapat digunakan oleh unit lain. Maka unit usaha tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Tujuan dari izin ini adalah untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhyiddin. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Dadi. Aktiva tidak berwujud. Ada keuntungan dalam mengaktualisasikan aktiva tidak berwujud seperti R dan pemasaran, serta kemudian mengoperasikan selama masa manfaat. Kualitas tersebut akan mengubah cara manajer untuk usaha memandang pengeluaran semacam ini. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai aktivasi jangka panjang untuk usahakan memperoleh manfaat juga jangka pendek yang lebih sedikit dari pengeluaran atas pengeluaran untuk pos tersebut. Kewajiban tidak lancar. Suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dari koprat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman investor modal. Laba ditahan bagian unit usaha. Jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Meskipun demikian, dalam situasi yang tidak lazim, pendanaan suatu unit usaha mengikuti saja merupakan hal yang aneh bagi unit usaha tersebut. Beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aktiva tetap. Hal ini dapat mencerminkan penilaian bahwa modal kerja lebih kecil resikonya daripada aset tetap, karena dananya disalurkan untuk periode yang lebih pendek. Survei praktek. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aset tetap ke dalam dasar investasi dalam nilai buku bersih. Perusahaan tersebut melakukan karena ini merupakan jumlah dengan mana aset tersebut dicatat dan laporan keuangan dan oleh karena sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam aktiva tersebut. EPA PS RIO, tingkat pengambilan atas investasi atau RIO, adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya numerator adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutannya adalah denominator adalah aset yang digunakan. Nilai tambahan ekonomi atau EPA adalah jumlah uang, bukan rasio. EPA dapat diperoleh dengan mengurangkan beban moral atau capital change dari laba operasi bersih non-operating profit. Beban normal diperoleh dari pakaian antara jumlah aset yang digunakan dengan satu tingkat tarif. Ada 3 keuntungan dari RIO. RIO merupakan pengukuran dari komprehensif, di mana semua pengaruh laporan keuangan tercermin dari rasio ini. RIO mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. RIO merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung terhadap probabilitas tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usaha. EPA tidak membersihkan dasar perbandingan semacam ini, tapi pendekatannya EPA juga memiliki beberapa keuntungan. Ada 4 alasan yang membuat lebih unggul daripada RIO, yaitu dengan EPA seluruh unit usaha memiliki sasaran lebih
laba yang sama untuk perbandingan investasi. Kedua, keputusan memperingati Rio suatu pusat investasi dapat memperoleh laba keseluruhan. Tingkat suatu bunga yang berbeda dan digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. EVA berlawanan dengan Rio memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhyiddin tentang EVA versus ROI. Para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan atau stakeholder yang penting dalam perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi penting bagi perusahaan. Di antaranya, mengurangi risiko pengambilan alihan atau takeover, menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. EVA diukur dengan cara sebagai berikut. EVA sama dengan laba bersih atau beban modal, atau EVA sama dengan modal yang digunakan. ROI dikurang biaya modal. Beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. Next, ke slide selanjutnya yaitu tentang pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. ROI untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan, dan hal ini jarang dilakukan dalam praktek bisnis sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Aktiva yang dapat dikendalikan pada dasarnya merupakan modal kerja. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran modal sebelum terjadinya dan oleh audit setelah penyelesaian untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Hal tersebut jauh lebih dari memuaskan karena penghematan atau pendapatan aktual dari akuisisi aktiva tetap tidak dapat diidentifikasikan. Next, ke slide selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan menggunakan penawaran pengambilihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Next, ke slide kesimpulan. Kesimpulannya, tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam menggunakan keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Para manajer unit usaha mempunyai dua sasaran kinerja, yaitu mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan, dan mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika pengguna tersebut menghasilkan tingkat pengembalian memadai. Pengukuran aset terdiri dari kas,
piutang, persediaan, modal kerja sebagai umum, properti pabrik peralatan, aktiva yang menganggur. Aktiva tidak terwujud, kewajiban tidak lancar, beban modal, survei praktik. ROI adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya numerator adalah pendapat yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya denominator adalah aset yang Cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan. Dan semoga apa yang kita diskusikan atau kita bahas pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.